Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini berjumpa bersama Ibu. Ya, kita tetap hari ini walaupun dengan adanya pandemi, kita akan belajar matematika dari rumah ya anak-anak ya. Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pecahan senilai ya anak-anak. Coba semua perhatikan di papan ya. Ya. Nah, kita akan belajar matematika. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pecahan senilai. Oke, anak-anak, apakah anak-anak sudah tahu bahwa pecahan senilai adalah pecahan yang kita akan membuat pecahan itu sedemikian rupa sehingga bisa nanti sebentar kita menyederhanakannya ya. Ibu contohkan ya. Ya, di sini 1/2 ya, setengah. Jadi Ibu contohkan di sini 1 ini adalah pembilang, 2 ini adalah penyebut. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan dulu contoh-contoh sebelum kita melaksanakan soal-soal ya, Nana ya. Jadi lihat di sini 1/2. Contohnya kita mau menyederhanakannya terlebih dahulu, kita harus mengetahui dulu pecahan senilainya seperti apa. Contoh berikut 1 dikali 2 ya, 1 dikali 2 per 2 dikali 2. Nah anak-anak, lihat 1 dikali 2, anak-anak kan pasti tahu hasilnya adalah 2. 2 dikali 2 sama dengan 4 ya, 2 kali 2 adalah 4. Jadi anak-anak lihat bahwa 1/2 bisa kita membuat pecahannya seperti ini. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4 ya anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu kasih contoh lagi. 1/2. Di sini kita akan mengambil dari nilainya angka 3. 1 dikali 3 per 2 dikali 3. Nah, di sini pasti anak-anak sudah mengerti bahwa yang contoh di atas hasilnya adalah 2/4. Nah, sekarang anak-anak pasti tahu bahwa 1 dikali 3 adalah 3 ya. Nah, 2 kali 3 adalah 6 ya. 2 kali 3 adalah 6. Maka yang tadi Ibu Guru katakan bahwa pecahan senilai akan dia membentuk dan akan kita kalikan dia lagi menjadi 3/6. Umpama diminta lagi sampai ke nilai angka 4, 5, 6, dan 7 ya. Jadi contohnya seperti Ibu Guru kasih contoh lagi 1/2 yaitu dikali 1 dikali 4 per 1 dikali 2 dikali 4. Nah, di sini pasti lagi dia sudah tahu bahwa pecahan senilai sama dengan contoh yang di atas ya anak-anak. Di sini kita lihat 1 kali 4 4 ya. 2 kali 4 sama dengan berapa? 2 kali 4. Nah, di sini kita akan tahu bahwa 2 kali 4 adalah 8. Di sini anak-anak sudah pasti tahu bahwa dari pecahan pertama adalah 2/4, pecahan kedua 3/6, pecahan ketiga adalah 4/8 ya. Di sini apakah semua sudah pasti sudah mengerti ya? Karena sangat mudah kalau kita menggunakan pecahan yang senilai ya. Jadi terutama yang kita tahu bahwa awal itu adalah 1/2. Berarti kalau 1/2 kita harus tahu dulu karena 1 ini adalah pembilang dan 2 ini adalah penyebut. Oke, sampai di sini Ibu Guru akan melakukan lagi pecahan, menyederhanakan lagi pecahan ya. Jadi pecahan nanti Ibu Guru akan memberikan salah satu contoh, yaitu contoh menyederhanakan pecahan ya. Nah, Ibu Guru hapus dulu ini ya.
Nah, di sini adalah menyederhanakan pecahan. Iya, menyederhanakan pecahan. Di sini menyederhanakan pecahan, pecahan yang tadinya senilai, pecahan senilai 1/2. Sekarang Ibu Guru akan memberikan contoh cara membuat atau cara menyederhanakan pecahan. Jadi kita menyederhanakan pecahan, kita memberikan nilainya di sini umpama 20 per 24. Ya. 20 per 24. Di sini anak-anak pasti tahu, kalau kita mau menyederhanakan pecahan, berarti kita harus taruh di sini dulu, lihat dulu yang paling sederhana, yaitu kita taruh 20 dibagi 2. Ya, 20 dibagi 2 per 24 dibagi 2. Nah, di sini anak-anak pasti akan kita tahu hasilnya nanti berapa. Anak-anak pasti tahu kan, kalau 20 dibagi 2 berarti hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 10. Ya, hasilnya adalah 10 ya. Ini kita mau menyederhanakan pecahan. Oke, sekarang bagian kedua, 24 dibagi 2 ya. 24 dibagi 2. Berapa anak-anak kalau 24 dibagi 2? Yaitu 12. Nah, ini yang disebut dengan menyederhanakan pecahan ya. Jadi ini adalah salah satu contoh yang Ibu berikan ya. Nanti ada lagi soal-soal berikut ya. Ada soal-soal berikut. Yang penting anak-anak paham dulu contohnya pecahan senilai dan pecahan menyederhanakan pecahan ya anak-anak ya. Ya, oke, sampai di sini Ibu Guru akan memberikan beberapa soal ya. Ibu Guru akan memberikan beberapa soal. Nanti kita membuat soal tersebut. Anak-anak, ya Ibu akan menjelaskan lagi ya, yaitu dengan materi yang sama ya. Ibu berikan contoh penyelesaiannya seperti ini ya. Ibu akan menggambarkan sebuah lingkaran ya anak-anak ya. Tolong diperhatikan ya. Ya, ini adalah sebuah lingkaran. Ketika lingkaran ini Ibu bagikan menjadi 2 bagian, berarti anak-anak pasti tahu 2 bagian ini masing-masing mempunyai nilai ya. Ya, nilai yang pertama yaitu 1/2. Yang kedua 1 juga per 2. Nah, ini lingkaran dia mempunyai bagian yang tertentu. Jadi kalau Ibu bagi lagi lingkarannya, berarti di setiap lingkaran mempunyai nilai yang sama. Nah, sekarang Ibu Guru contoh lagi. Sebuah lingkaran kedua ya. Ini lingkaran 1, ini lingkaran kedua. Lingkaran kedua ini nanti Ibu membagikan lagi 4 bagian ya. Ya, di sini anak-anak pasti tahu. Nanti kita lihat, kita arsir dulu. Ya, kita arsir dulu lingkarannya ada berapa yang kita arsir, nanti lihat dulu ya. Umpama Ibu arsirnya ada 3 bagian ya. Nah, di sini yang diarsir anak-anak pasti sudah tahu ya, bahwa yang diarsir adalah 3 bagian. Yang tidak diarsir berapa? Ya 1 ya. Nah, sekarang nilainya berapa? Ya kita lihat, daerah yang diarsir ini adalah 3. Nah, daerah yang diarsir adalah 3. Berarti 3 per berapa? 3 per 4. Kenapa kok 3 per 4?
Karena di dalam lingkaran ini terdapat ada 4 bagian yang tadi ibu guru bagikan. Contohnya bagian pertama yang sudah diarsir ada berapa? 3 ya. 1, 2, 3. Ditambahkan lagi yang tidak diarsir 4. Jadi nilainya adalah 3/4. Nah sekarang kalau ibu guru bikin lagi balok ya. Balok. Nah ini balok. Ini 1 buah balok. Ketika ibu guru pilah-pilah lagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada 5 balok. Anak-anak tolong diperhatikan ya. Sekarang kalau kita lihat daerah yang diarsir ya, ada berapa daerah yang diarsir? Ada 4 yang diarsir ya. Berarti nilainya berapa? 4. Per berapa? Ya per berapa kita lihat dulu. Ya, kita lihat dulu. Yang tadi ibu guru pilah-pilah tadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 4/5 ya. Jadi anak-anak harus tahu dulu kalau mau melakukan soal, lihat dulu daerah yang diarsirnya ada 4 bagian. Terus lihat lagi yang tidak diarsirnya ada berapa? Ada 1. Berarti hitung seluruhnya ya, penyebut dan pembilang harus sama ya. Jadi kita lihat penyebutnya berapa, pembilangnya berapa. Nah kalau kita mau tahu penyebutnya berapa, kita lihat dulu daerah yang diarsirnya. Daerah yang diarsir berapa tadi? Ada 4 ya, berarti 4/5. Nah anak-anak, ibu guru akan memberikan 1 contoh lagi, tapi lingkaran yang dipetak-petak menjadi ada berapa bagian. Kita bagi dulu ya. 1, 2, 3, 4. Nah ini ada 4 bagian ini. Kita hitung dulu keseluruhannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8. Nah kalau kita arsir, kita umpama di sini kita arsir dulu ya, baru kita bisa menentukan nilainya ya. Ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita akan tahu bahwa nilai pertama adalah 5. Per berapa yang kita harus taruh? Ada 8. Kenapa nilainya kok 8? Ya kita lihat keseluruhan yang ada di dalam sini, berarti nilai adalah angka 8. Kenapa 8? Ya kita lihat lagi. Ibu guru kok kenapa 8? Nah kalau anak-anak mau tahu, coba hitung keseluruhannya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bisa paham? Ya, ibu guru akan cari lagi contoh yang paling mudah ya, lingkaran juga. Tadi dibagi 2, ini dibagi 4, ini sudah dibagi 8 ya, 8 bagian. Sekarang ibu guru akan memberikan lagi 1 contoh yang paling kecil. Ini pasti semua sudah tahu kalau ibu guru membuat lingkaran. Iya. Ini ya, ini ada berapa anak-anak? Ada 3 ya, ada 3. Berarti kalau tidak diarsir, ibu guru kalau tidak diarsir bagaimana caranya? Ya kalau tidak diarsir, anak-anak coba lihat, dihitung dulu ya di dalamnya. 1, 2, 3. Oh ada 3 bagian, berarti 3 per berapa ibu guru? 3/1. Kok 3/1? Iya 3/1 karena lingkarannya cuman 1. Nah ini yang dibagi menjadi 3 bagian, maka 3/1. Apa sudah paham? Nah, jadi anak-anak pasti sudah paham dengan adanya gambar seperti ini. Kalau kita tidak membuat gambar pasti kita tidak tahu ya. Jadi nanti ada beberapa soal lagi. Sebentar nanti ibu guru berikan tentang gambar-gambar yang nanti diarsir. Nanti anak-anak tahu bagaimana cara menentukan nilai pada balok dan lingkaran. Oke?
Oke anak-anak, sekarang ibu guru akan menuliskan beberapa soal ya. Nanti dikumpulkan di hari Sabtu ya anak-anak. Ya sekarang soal yang pertama. Kalau anak-anak mempunyai buku tema ya seperti ini, nah, nanti anak-anak buka pada halaman ya, pada halaman 19 ya. Nah, sekarang ibu guru tulis. Karena tidak semua memiliki buku ya. Jadi ibu guru tulis dulu soalnya. Kalau yang sudah memiliki buku, tolong dilihat di halaman 19. Ya, ayo mencoba. Iya. Ayo mencoba nomor 1. Tentukan dua pecahan yang senilai tentukan pecahan yang senilai dengan pecahan berikut ya. Jadi tentukan dua pecahan ya. Jadi nanti ada soalnya seperti ini. A adalah 1/2. B adalah 9/12. C 1/5. D adalah 10/14. Oke, ini ibu berikan ada 4 soal ya. Jadi nanti anak-anak kerjakan yang tadi ibu guru sudah memberikan contoh-contoh pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan ya. Jadi nanti 1/2, 9/12, 1/5 dan 10/14 ya. Jadi nanti ibu guru tunggu hasilnya di hari Sabtu ya. Ketika ibu guru sudah mengambilkan buku, baru ibu guru lihat siapa yang bisa dan siapa yang belum bisa. Semua pasti sudah bisa ya. Oke, ini adalah soal. Jadi tolong dikerjakan ya anak-anak ya. Oke, kalau sudah lihat soalnya ya langsung dikerjakan. Oke, sampai di sini dulu ya. Oke.
Oke, sampai di sini ya. Jadi anak-anak, nah di sini sekarang kan lagi anak-anak pasti sudah tahu ya, ada virus. Jadi virus itu ketika kita keluar rumah jangan lupa pakai masker. Selalu membawa hand sanitizer ke dalam tas ya. Ketika kita ke mall atau kemana, yang barang yang kita pegang itu tidak semua itu bersih ya. Kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita. Jadi jangan lupa cuci tangan, pakai masker ya. Dan ibu guru akan memberikan lagi beberapa tips yang anak-anak pasti akan sudah tahu nih. Tipsnya adalah ketika diberikan soal biasa di rumah kan, jadi anak-anak harus patuhi apa yang dibilang pada orang tua ya. Ini kan masih pandemi, jadi apa yang diberitahukan kepada orang tua itu harus kita patuhi. Karena nilai itu bukan orang tua yang mendapat nilai, tapi anak-anak yang mendapat nilai. Mau naik kelas 5 tidak, pasti semua masih naik kelas 5 kan. Kalau naik kelas 5 semua pasti mau. Jadi itu adalah contoh yang harus kita teladani. Orang tua kita mau bicara apa, kita harus dengar ya. Jadi pekerjaan sekecil apapun kita harus mengerjakan ya. Jadi sampai di sini pesan-pesan ibu, jangan lupa, ulang lagi, jangan lupa pakai masker, cuci tangan ya. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.